Perkenalkan, nama saya Juliet Ignatius Wongjaya dengan NPM 52104-11186 dari Informatika D. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah materi peranan teknologi informasi dalam bidang informatika dari mata kuliah aplikasi teknologi informasi kelompok 6. Apakah yang dimaksud dengan teknologi informasi? Information Technology Association of America atau ITAA yang dikutip oleh Sutarman tahun 2009.213 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi atau penerapan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Sehingga dapat dinyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan suatu keputusan. Bagaimanakah peran teknologi informasi dalam bidang informatika? Selain kita belajar pemrograman, dalam informatika juga peran teknologi informasi dapat kita lihat penerapannya melalui materi pembelajaran APTI yang telah kita pelajari di UTY semester 1. Pada materi APTI informatika, kita belajar bagaimana cara mengolah, memproses data, membuat tabel di Word, Excel, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah bentuk penerapannya. 1. Mengolah dan memproses sebuah data. Di mata kuliah APTI, kita belajar bagaimana mengolah dan memproses sebuah data menggunakan rumus yang terdapat pada Excel. Rumus tersebut antara lain sum, average, max, mean, count, single if, multi if, lookup, dan VLOOKUP. Rumus tersebut yang akan memudahkan kita dalam mengolah dan memproses sebuah data ataupun angka. Yang kedua, menerima dan menangkap data. Fungsi teknologi informasi selanjutnya adalah dapat menyusun catatan-catatan secara detail. Hal tersebut dilakukan dengan cara menerima input melalui mic, keyboard, dan lain sebagainya. Contohnya, saat kita ingin mencari sebuah jurnal di Chrome ataupun internet, kita dapat memasukkan input. Pentingnya teknologi dalam pendidikan titik jurnal. Maka Chrome ataupun internet akan menampilkan berbagai informasi dari jurnal berdasarkan pencarian yang kita ketikkan melalui keyboard laptop. Yang ketiga, menghasilkan dan menyusun sebuah informasi. Satu lagi fungsi teknologi basis informasi, yakni kita dapat menyusun sekaligus menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang lebih berguna, seperti perhitungan, pembuatan tabel, pengolahan data grafik, dan menyimpan data angka dengan menggunakan Microsoft Excel. Apa sajakah komponen dari teknologi informasi? Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yakni perangkat komputer yang digunakan oleh user atau operator, contohnya seperti memory card, prosesor, kabel data, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Bagaimana perangkat lunak ini bekerja? Yakni dengan mengoptimalkan fungsi hardware, lalu menerjemahkan berbagai jenis instruksi yang diberikan lewat operator atau firmware. Perangkat ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Software system, merupakan software yang berfungsi dalam menjalankan aplikasi, seperti Linux, Windows, Unix, dan lain sebagainya. Yang kedua, software aplikasi, berfungsi dalam memaksimalkan kinerja komputer, seperti Photoshop, Microsoft Office, Corel Draw, dan lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu brainware, adalah sebuah komponen terpenting yang ada pada sebuah teknologi. Pasalnya, apabila komponen yang satu ini tidak ada, maka yang terjadi adalah komputer tidak dapat dioperasikan. Ini adalah beberapa referensi yang saya ambil dalam membuat PPT ini. Sekian dari hasil presentasi saya. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.